Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Ustazah semuanya? Semoga semakin semangat dan semangat terus untuk melakukan proses pembelajaran kita di semester 2 ini ya nak. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang tema 6 subtema 2. Disimak baik-baik ya nak video Ustazah. Baik, Ananda Ustazah yang soleh dan soleha, kali ini kita akan mempelajari tema 6, menuju masyarakat sehat, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera. Muatan yang kita bahas pada tema dan subtema kali ini yaitu muatan PPKN, IPS, dan SPDP. Pada pembelajaran kita sebelumnya, Ananda Ustazah semuanya sudah mempelajari tentang apa itu hak sebagai warga negara. Nah, Ustazah akan mereview kembali, mengingatkan Ananda kembali tentang apa itu pengertian hak. Nah, hak itu adalah sesuatu yang mutlak yang menjadi milik seseorang. Ada juga yang mengatakan bahwa hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Nah, ini ada beberapa contoh hak warga negara Indonesia. Yang pertama yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Itu ada di pasal 27 ayat 1. Kemudian, yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Terdapat pada pasal 27 ayat 2. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Nah, itu sesuai dengan pasal 28D ayat 1. Selanjutnya yang keempat yaitu setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Itu sesuai dengan pasal 29 ayat 2. Kemudian yang kelima, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai pasal 31 ayat 1. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan musuh sesuai dengan pasal 30 ayat 1. Kemudian, setiap warga negara juga memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku sesuai dengan pasal 28. Nah, setelah Ananda tahu apa itu hak dan contoh-contoh hak warga negara Indonesia, sekarang kita harus tahu juga tentang manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara. Yaitu manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara antara lain untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Contohnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemerintah berupaya menciptakan lapangan pekerjaan dan masyarakat memperoleh pekerjaan. Kemudian, setiap warga negara juga berhak mendapatkan pendidikan. Dalam UUD tahun 1945, pasal 31 dijelaskan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dalam hal ini adalah pendidikan formal di bangku sekolah, karena pendidikan sangat penting. Nah, pendidikan dapat menciptakan generasi penerus yang cerdas. Generasi penerus bangsa yang cerdas dapat membangun negara agar lebih maju dan sejahtera. Selanjutnya, di samping hak, sebagai warga negara juga harus melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara. Setiap warga negara memiliki peranan yang besar dalam kemajuan negara. Tentunya, warga yang dapat memajukan negaranya adalah warga negara yang bertanggung jawab. Contoh sikap bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah yang pertama, di lingkungan rumah, yaitu seorang kakak bertanggung jawab untuk menjaga adiknya dan memberikan teladan yang baik. Yang kedua, di lingkungan sekolah, yaitu para siswa melakukan kewajiban untuk mentaati peraturan sekolah. Kemudian, di lingkungan masyarakat, yaitu anggota masyarakat bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan hidup di sekitarnya.
Nah, itu dia tadi hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Kemudian kita masuki muatan IPS tentang peran siswa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mempertahankan negara NKRI merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai seorang pelajar dan juga generasi penerus, kalian wajib bertanggung jawab mempertahankan NKRI. Kamu dapat mempertahankan dan mengisi kemerdekaan NKRI dengan berbagai cara, misalnya dengan ikut melestarikan budaya Indonesia. Menjaga kerukunan dan kedamaian di lingkungan kita juga merupakan salah satu usaha mempertahankan NKRI. Nah, berikut ini merupakan contoh menjaga kerukunan dan kedamaian di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu kamu bisa mengembangkan rasa toleransi antar teman. Yang kedua, bermain dengan teman tanpa memperdulikan perbedaan suku, bangsa, agama, dan budaya. Kemudian, saling menghormati dan menghargai antar sesama teman. Selanjutnya, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Nah, biasakan tindakan-tindakan tersebut dapat mencegah perpecahan. Jadi, jika perpecahan dapat dicegah, maka keutuhan NKRI akan selalu terjaga. Baik, selanjutnya kita ke muatan SPDP, yaitu tentang gerak tari kandangan. Nah, tari kandangan itu berasal dari Jawa Barat. Kandangan berasal dari kata kandaga dalam bahasa Sunda yang berarti tempat untuk menyimpan perhiasan. Jadi, tari kandangan adalah tari yang berisi kumpulan-kumpulan gerakan yang indah dan berharga. Mari kita pelajari gerakan yang ada di dalam tari kandangan. Yang pertama, gerakan 1 yaitu gerak dimulai dari gile atau gerak kepala, membuat lengkungan ke bawah kiri dan kanan. Lalu kedua tangan ke depan dengan posisi di atas paha. Lakukan dengan hitungan 1 sampai 8. Kemudian gerakan yang kedua yaitu gerak mengambil selendang panjang, lalu disampirkan di atas pergelangan tangan kiri. Lakukan dengan hitungan 1 sampai 4. Gerakan yang ketiga, gerak melangkah silang ke belakang, samping kanan, kemudian melangkah silang ke depan kiri, tangan memegang selendang setinggi bahu dan diayunkan. Lakukan dengan hitungan 1 sampai 4. Kemudian gerakan yang keempat, gerak melangkah silang ke belakang samping kanan, kemudian melangkah silang ke depan kiri, tangan memegang selendang setinggi bahu dan diayunkan, dan lakukan dengan hitungan 1 sampai 4. Selanjutnya, gerakan 5 yaitu gerak mengayunkan pergelangan tangan kanan dengan hitungan 1 sampai 4 dan gerak mengangkat bahu kanan kiri dengan hitungan 5 sampai 8. Kemudian, gerakan yang keenam yaitu gerak meniru burung belibis yang sedang mandi. Kedua tangan digerakkan ke atas dan ke bawah. Nah, tari daerah seperti tari kandangan ini juga memerlukan properti untuk menunjang penampilan di atas panggung. Properti tari akan membuat penampilan tari lebih indah dan menarik. Properti yang digunakan disesuaikan dengan gerakan yang ditampilkan. Properti yang digunakan dalam tari antara lain selendang, kipas, topeng, payung, boneka, kendi, dan tombak. Properti bukan hanya sekedar perlengkapan, tetapi mencerminkan makna yang dimaksud dalam tarian tersebut. Nah, itu tadi tentang materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang apa itu hak sebagai warga negara serta manfaatnya. Kemudian, apa peran kamu sebagai siswa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Dan terakhir yaitu tentang muatan SPDP, yaitu gerak tari, yaitu tari kandangan, kemudian juga properti yang kita gunakan pada tari tunggal. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Semoga bermanfaat. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.